Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik hari ini? Hari ini adik-adik ketemu lagi dengan Kak Desi. Nah, Kak Desi punya cerita nih adik-adik. Ceritanya seru banget loh. Tapi sebelum Kak Desi mulai cerita, Kak Desi mau tanya dulu nih. Adik-adik di sini siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke hutan? Gimana? Oh, oke oke oke. Nah, jadi hari ini Kak Desi mau cerita. Ceritanya itu tentang hutan, tapi kali ini judulnya adalah Hutan Gelap Sangat Berbahaya. Hmm, ternyata hutan itu gak selalu menyenangkan ya. Ada juga hutan yang berbahaya seperti ini. Nah, sebelum Kak Desi mulai ceritanya, Kak Desi mau bacain dulu nih. Jadi, cerita ini ditulis oleh kakak kita yang asalnya dari Korea. Namanya Kak Song Yong Lee. Kemudian, yang menggambar itu ada Kak Soo Hyun Song. Setelah itu, cerita ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kak Dina Begum dan teman-temannya. Nah, adik-adik, buku ini juga diterbitkan oleh Books International. Dari tadi Kak Desi ngomongin soal penulisnya terus ya. Kita mulai aja kalau gitu ceritanya ya. Hutan gelap sangat berbahaya. Pak Guru membuka peta besar lalu berkata, pekerjaan rumah hari ini adalah berjalan-jalan keliling kota. Kalian bisa melakukan ini. Dudu mengangkat tangan. Pak Guru, bolehkah aku pergi kemana saja? Tentu saja, tapi ingatlah, kalian tidak boleh pergi ke hutan gelap karena sangat berbahaya. Ding dong, bel pulang pun berbunyi. Anak-anak berseru sambil menghambur keluar, kecuali Dudu. Dudu menatap hutan gelap di peta. Guru bilang, itu hutan yang mengerikan. Dudu tersenyum. Pasti di luar sana ada yang menarik buatku. Kira-kira apa ya adik-adik? Apa yang menarik? Dengan penuh semangat, Dudu bergegas pulang untuk mempersiapkan perjalanannya. Aku butuh jubah untuk menjelajah. Oh, aku juga harus bawa kantong ini. Juga balon merah yang kusukai ini. Kenapa ya? Kok Dudu banyak banget sih bawa barang-barangnya? Adik-adik ada yang tahu kenapa? Nah, supaya kita tahu kenapa sih Dudu bawa banyak barang seperti ini, kita lihat langsung ya di halaman selanjutnya. Di dekat hutan gelap, angin berdesing-desing. Benar-benar menyeramkan. Lalu, angin bertiup kencang dan menakuti Dudu. Shh, seperti itu bunyinya. Toto, kata Dudu kepada anjingnya. Ayo pergi. Dudu mengepalkan tangan sambil memasuki hutan yang gelap. Dia berjalan selangkah, lalu selangkah lagi. Hutan itu benar-benar dipenuhi debu. Hidungnya tergelitik dan matanya mulai berair. Kasihan sekali ya adik-adik.
Lalu di suatu tempat ada angin yang sangat segar dari pohon hijau yang sangat, sangat, sangat besar. Jangan khawatir, aku bisa membantumu, kata si pohon hijau itu. Pohon itu mengisap semua debu. Dudu merebahkan dirinya di dekat bayangan pohon. Udara di bawah pohon itu terasa sangat segar. Terima kasih pohon hijau. Aku akan tanam lebih banyak pohon sepertimu. Pohon hijau itu tampak bersemangat. Jadi, dia bergoyang-goyang, melambaikan daunnya. Dudu pun kembali ke jalan setapak. Dia berjalan selangkah dan selangkah lagi. Banyak nyamuk di hutan. Ah, pergi sana. Semakin dia mengayunkan tangan, semakin banyak nyamuk yang menggigitnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara samar di suatu tempat. Tolong aku! Apa ya? Suara apa kira-kira itu adik-adik? Seekor bayi monyet berjongkok di hutan sambil menangis. Dudu punya ide bagus. Dudu mengikatkan jubahnya erat-erat di antara pohon-pohon untuk melindungi bayi monyet. Jangan khawatir, sekarang nyamuk-nyamuk itu tak akan menggigitmu. Dudu dengan bersemangat berjalan pergi. Dia berjalan selangkah dan selangkah lagi. Tiba-tiba, tanah berguncang dan batu bata berjatuhan. Sekolah hewan runtuh. Apa yang harus kulakukan? Hewan-hewan mulai berteriak dan mengentak-entakkan kaki mereka. Entak, entak, seperti itu. Tidak apa-apa, kita bisa membangunnya lagi. Dudu menyingsingkan dengan baju, lalu menumpuk batu bata satu persatu. Mengikuti petunjuk Dudu, teman-teman binatang mulai menumpuk batu bata juga. Lalu, Dudu menghias sekolah itu dengan balon merahnya. Oke, bagaimana menurut kalian? Terlihat bagus kan? Teman-teman binatangnya pun tersenyum lebar. Dudu pun memberikan buku sebagai hadiah. Mulai sekarang, bersenang-senanglah dengan teman-temanmu di sekolah. Oke? Begitu kata Dudu. Dia berjalan selangkah dan selangkah lagi. Akhirnya, dia berada di tepi hutan. Teman-temannya berkumpul di depan hutan gelap. Wow, hutan gelap telah berubah. Dudu berseru dengan bangga. Hutan gelap yang seram itu tidak perlu ditakuti selama kau punya tekad. Kau juga bisa jadi berani. Nah, teman-teman, Dudu pun kemudian berkata, sekarang kemana lagi aku harus pergi? Kira-kira setelah Dudu melewati hutan gelap yang sangat berbahaya, dia harus pergi kemana lagi ya? Kalau teman-teman, adik-adik sekalian mau pergi kemana? Gunung? Gunung berapi? Boleh. Lalu apa lagi?
Pintar, adik-adik sekalian. Jadi, seperti inilah cerita yang kakak bacakan. Nah, sebelum Kak Desi tutup, Kak Desi mau tanya dulu. Tadi kan Dudu membantu teman-temannya ya. Pertama, dia menolong sesama. Dia membantu teman-temannya untuk kembali membangun sekolah. Dia juga membantu bayi monyet supaya bayi monyet itu tidak menangis lagi. Nah, kira-kira Dudu ini teman yang baik kan ya? Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Adik-adik sekalian, ada yang mau coba jawab? Bagus. Kalau dari Kak Desi nih, yang pertama, kita harus menolong sesama. Kenapa? Karena dengan menolong sesama, kita bisa jadi punya banyak teman. Yang kedua, tadi juga Dudu ditolong oleh pohon ketika dia batuk-batuk karena di hutannya banyak debu. Maka dari itu, kalau menurut Kak Desi, menanam pohon itu bisa membersihkan udara. Adik-adik di sini, ada yang sudah pernah menanam pohon? Nah, besok-besok adik-adik bisa coba ajak mama papanya, bisa coba ajak kakek neneknya, atau mungkin kakaknya untuk menanam pohon. Supaya apa? Betul, supaya bisa membersihkan udara. Dan yang terakhir, tadi Dudu bilang, kalau semua orang bisa jadi pemberani. Asal keberanian itu untuk hal-hal yang baik. Contohnya seperti apa? Seperti menolong teman, seperti menolong ayah, seperti menolong ibu. Jangan pernah takut. Oke deh adik-adik. Jadi sayang sekali. Mungkin cerita dari Kak Desi cukup sekian dulu ya. Nanti Kak Desi akan kembali dengan cerita-cerita lain yang tentunya akan seru seperti ini. Nah, adik-adik, terima kasih ya untuk hari ini. Sehat selalu. Sampai jumpa nanti.